Batuan kars di Maros ini sendiri terbentuk sekitar jutaan tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya di sini membentang dari Kabupaten Maros sampai Kabupaten Pangkep. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini luar biasa bagus ya pemandangannya. Dan kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan hutan batu terindah dan terluas nomor 2 setelah Cina. Indonesia memiliki banyak bentang kars. Kawasan Kars Maros merupakan salah satu kawasan kars tropis yang memiliki keunikan berdasarkan sifat ekologi maupun ekosistem. Nah, untuk daerah di Ramang-Ramang ini sendiri bukan hanya batuan karsnya saja yang kalau menurut saya luar biasa. Tapi di sini uniknya kars berdiri berdampingan dengan nipah. Nah, secara nipah itu sendiri hidupnya lowland, biasanya di dataran rendah yang terkena pengaruh pasang surut air laut. Saya baru kali ini lihat batuan kars yang identik dengan ketinggian berdampingan dengan nipah. Kawasan kars identik dengan kawasan kering karena terdiri dari batuan kapur, namun memiliki fungsi menyimpan cadangan air yang cukup berlimpah. Kawasan Kars Maros merupakan satu di antara 17 kawasan kars mayor di Indonesia yang cukup baik dari segi ekosistem maupun ekologi. Bentang lahan Kars Maros terdiri dari bukit-bukit kapur yang menjulang tinggi dan dipisahkan oleh sungai air payau yang bermuara langsung ke laut. Keberadaan sungai air payau di wilayah Ramang-Ramang Maros ini juga dipengaruhi pasang surut air laut. Maka tak heran jika banyak dijumpai pohon nipah tumbuh subur di sepanjang aliran sungai. Saya nggak lihat di daerah lain. Jadi memang masyarakat di sini memang betul-betul menjaga hutan di sekitar daerah tempat tinggalnya. Jadi kalau di sini di daerah Ramang-Ramang hutannya hutan nipah. Bongkol-bongkol tua seperti ini juga biasanya dipapas tuh, dipotong-potongin. Jadi pelepah-pelepah yang sudah tuanya dikumpulin. Nah, tinggal batang-batang tuanya seperti ini. Maksudnya apa? Biar pucuk atau tandan barunya bisa cepat tumbuh. Nipah atau Nipah fructian memiliki peran sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di pesisir untuk menahan abrasi air laut. Akar rimpang nipah yang kuat serta rapat mampu menahan gempuran ombak. Tumbuhan ini akan dibiarkan tumbuh lebat di seputaran hutan mangrove oleh masyarakat pesisir. Namun di wilayah Ramang-Ramang, pohon-pohon nipah justru tertata rapi karena dipanen daun tuanya hampir setiap hari untuk atap rumah mereka. Jadi ini ya, nipah ini memang seperti kelapa, semuanya bisa dimanfaatin dari akar, batang, pucuk, daun, buah, semuanya bisa ya. Tapi khusus untuk yang pucuknya ini, biasanya masyarakat di Ramang-Ramang ini tunggu sampai dia keluar daun, karena memang kebutuhan pertamanya, primernya, prioritasnya untuk dijadikan atap. Ya. Nah, kalau mau dilihat memang tebangnya juga tebang pilih ya. Jadi nggak asal. Jadi kalau misalnya dilihat yang masih muda-muda, yang kecil itu tidak diambil. Yang diambil yang tua, daunnya pokoknya daunnya itu juga udah lebih lebar-lebar, nggak masih kecil-kecil begitu. Yang pasti belum lapuk. Nih, tadinya saya pikir ini gawang mau dibikin buat apa nih, gawang mini. Ternyata untuk mempermudah proses ikat. Ini biar gampang kita bawanya nanti, karena habis ini masuk proses perendaman. Oh iya, nah tadi ini dia. Jadi saya nemu ini. Nah ini adalah bijinya. Jadi penyebaran nipah ini sendiri, kalau misalnya
Teman-teman lihat, wih banyak banget yang diambil, jangan khawatir. Selama daerah sini masih terpengaruh dengan pasang surut air laut, nah nipah juga masih tetap ada. Karena caranya memperbanyak tumbuhan itu seperti itu. Kalau di sini nipah, begitu dia jatuh ke laut, terpengaruh pasang surut langsung tumbuh. Ini dia. Warga Ramang-Ramang biasa menyimpan daun nipah di dalam air sungai agar daun yang telah ditebang tidaklah mengering. Kandungan air laut dalam sungai air payau ini membantu proses pengawetan daun karena mengandung garam. Nah, setelah direndam, yang udah bisa dianyam nih langsung masuk dianyam. Kenapa harus direndam dulu? Yaitu biar gampang ditekuknya. Nah, kalau misalnya kenapa pemilihannya harus atap nipah? Karena dia tidak ada hamanya kalau dibandingkan dengan rumbia yang masih ada hama. Dan masalah ketahanan, lebih tahan ini bisa tahan 3-5 tahun. Masyarakat Ramang-Ramang sedari dulu sudah menjalankan tradisi membangun rumah secara gotong royong. Meski sudah mengenal teknologi, namun hampir sebagian besar masyarakat Ramang-Ramang masih mempertahankan bangunan rumah semi permanen mereka. Nah, yang pasti kalau misalnya rumah dengan atap daun seperti ini, yaitu tadi, tidak akan pernah ada kita lihat itu memakai paku. Kenapa? Jadi semuanya macam ikat-ikat saja seperti ini, knockdown. Kalau terjadi sirapnya bocor atau rembes, nah itu jadi gampang pergantiannya. Jadi tinggal disisip aja, ikat, sudah jadi. Kopi. Memang kalau di sini kita ini 50% jadi rumahnya, tapi bayangin deh, adem banget. Kontras dengan yang ini sekeliling panas gitu, tapi begitu pas kita ada di tengah-tengah ditutupin sama atap nipah, ini adem banget. Ya walaupun agak sedikit repot lah ya, kita harus cari lagi, babat lagi, tapi jangan salah, karena alam di sini sudah menyediakan semuanya, tinggal kitanya aja mau nyari apa enggak, mau duduk-duduk begini adem apa enggak. Nih, jadi kalau bicara tentang batu, kalau misalnya maros itu kan batuan kars yang nampak di permukaan. Kalau dicari bawahnya ada akik darah. Begitu kita sampai ke Rekang ada sisik naga. Nah ini teman-teman lagi cari sisik naga. Jadi ini namanya sungainya Sungai Busan ya Bang? Ya, Sungai Busan. Nah jadi kalau di daerah Rekang ini sungai-sungai kecil itu kalau misalnya kita mau cari saja itu ada batuannya sisik naga namanya. Yuk, ajarin saya Bang, yang mana batunya? Ikut Bang Daus yuk. Daratan Sulawesi sebagai salah satu daratan tertua di Indonesia ini masuk dalam lempeng Pasifik, menjadikan daratan Sulawesi kaya akan berbagai hasil tambang. Keberadaan Pulau Sulawesi sendiri masuk dalam Ring of Fire. Pulau ini banyak berdiri gunung-gunung berapi serta landscape berbatu di beberapa wilayah. Nah, nih ya, ini juga salah satu kesulitannya kalau misalnya kita cari batu di air yang berarus dan airnya juga lumayan dalam ya. Tapi kalau di sini, ya itu tadi, nggak pakai apa-apa, cuma pakai tangan kosong aja mengandalkan keberuntungan. Coba lihat. Ini bukan. Batu sisik naga biasa dikenal dengan istilah Septaria nodulus oleh peminat gemstone yang berarti 7 bentukan nodul atau motif. Proses terbentuknya batu sisik naga berasal dari retakan lumpur yang membeku dan diendapkan oleh alam selama jutaan tahun karena proses erupsi vulkanik. Maka tak heran jika areal pencarian batu biasanya dilakukan di bagian hulu sungai. Karena pada bagian hulu memiliki air yang cukup jernih dan banyak terdapat kerikil serta bebatuan. Sehingga mempermudah proses pencarian bahkan dengan tangan
tangan kosong sekalipun. Wah, bagus ya ini, lihat. Ini juga Ya itu yang tadi ada tembaganya ya Pak? bukan ini yang ada tembaga. Itu ada apa? Oh iya, ini retaknya di dalam. Kalau yang ini kan warna ini. Nih, jadi memang ini jenis batunya ini beda-beda ya. Nah, jadi kalau tapi yang kesamaannya dia punya retak ini nih. Retak-retakannya ini. Punya motif yang mirip. Nah, lihat. Cantik ya batunya ya. Masifnya permintaan pasar akan batu akik maupun batu permata seringkali menjadi eksploitasi yang berlebihan di beberapa tempat. Tak ayal seringkali perburuan batu akik dalam skala besar ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Ternyata untuk proses melihat motif dari batunya itu sendiri ya itu tadi masih panjang. Jadi setelah kita ambil batunya dari sungai, nah ini dipotong. Tapi sebelum dipotong kita harus kupas dulu kulitnya. Jadi kelihatan motif dalamnya itu seperti apa. Ini dia, ini yang baru. Nah lihat nih. Jenisnya sama-sama sisik naga, Septaria nodules, tapi itu yang bikin batu akik ini istimewa ya itu. Satu batu dengan batu yang lainnya walaupun diambil dari tempat yang sama, motifnya beda. Tapi itu nggak sembarangan juga. Kita harus tahu potongnya ya. Jadi motongnya itu juga nggak bisa sembarangan. Nah, demand pasar untuk yang sekarang, sisik naga yang dicari itu yang mengandung ada tembaganya. Jadi dia ada halus-halus begitu. Kelihatan kan? Beda kan? Kalau ini retakan-retakannya terlihat jelas besar-besar, ini halus-halus. Estetika adalah hal utama dalam proses pengolahan gemstone. Karakter motif batu sisik naga akan terlihat pada setiap pembelahan batu. Tiap pola yang telah dibentuk oleh alam disempurnakan melalui tangan-tangan terampil para pengrajin batu akik agar memiliki nilai ekonomi dan seni yang tinggi. Ketelitian serta kerajaman mengenali tiap lekuk dan guratan retakan pada batu menjadi kunci dalam proses kerajinan batu akik asal Endrekang ini. Lihat nih, ini bagus banget ya motifnya ya. Ini belum jadi loh padahal. Jadi batuan sedimen ini asal mulanya dulu. Nah, ini juga ada satu nih. Ini asli nemunya begini. Iya asli. Ayah, lihat seperti kura-kura. Bagus ya. Jadi kalau batuan sedimen itu apapun yang diendapkan itu akan mencetak motifnya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, jadi begini motifnya. Tapi beda-beda. Ada juga yang dari tembaga. Nah itu tadi. Kalau endapan itu batuan sedimen itu kalau dilihat semakin dipoles, motifnya juga semakin unik-unik. Belum jadi loh ini, nanti kalau lihat jadinya di sana. Sini. Di dunia gemstone, batu sisik naga atau Septaria nodules pertama kali dipopulerkan di Meksiko yang terbentuk karena sisa erupsi vulkanik serta proses pengendapan laut. Kini di Indonesia, batu sisik naga asal Endrekang mulai digemari oleh para peminat batu mulia. Oh, ada yang dibikin rata, ada yang dibikin cembung ini. Orang suka yang mana? Yang begini ya? Nah, ini lihat, ini adalah hasil jadinya. Jadi, proses akhirnya ini setelah dipasang ikatan, kebayangkan? Bagus ya. Jadi memang akik ini motifnya itu sendiri yang unik. Dan bicara masalah harga, 2014 pertama kali sisik naga ditemukan di Endrekang. Harga 500.000, sekarang sudah 1 juta. Tahun depan, saya belum tahu ini berapa harganya. Lihat, bagus ya? Ini bandeng ya, isinya ya? Oh ini? Ayah.
Ini kita sampai merunduk-merunduk seperti ini demi tandan mudanya bunga nipah. Jadi di sini memang nipahnya kan banyak sekali dan yang dimanfaatin bukan cuma daunnya aja. Lihat, di sini tandan mudanya juga diambil untuk apa? Dikonsumsi. Jadi satu makanan khas dari Ramang-Ramang. Ini bunganya. Pelan, ya gitu. Pohon nipah yang tumbuh subur di antara jajaran Bukit Kapur dan aliran sungai air Payau yang melintang di kawasan Maros menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat. Mana dia? Ya, ini. Oh iya. Nih, kalau misalnya dilihat bentuknya ini seperti bunga apa ya? Bunga pisang. Ini tandan muda ini adalah bakal buah. Jadi udah pernah tahu kan kalau misalnya pohon nipah itu dia ada buah yang seperti buah lontar, seperti buah atap yang bergerombol, biasanya ada di pinggir-pinggir tandan dan itu menjorok biasanya ke bawah. Nah, itu dia nih. Ini sebelum jadi buah itu, ini dia bakal buahnya. Nah, di sini saya mau ditunjukin sama Bu Bungko sama Bu Kena masakan khas dari Ramang-Ramang. Ini lawar bunga nipah. Sudah? Ayo kita ke rumah. Mari, Bu. Umbut atau tandan muda nipah merupakan bakal buah. Di daerah lain buah nipah biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi layaknya kolang-kaling maupun disadap untuk diolah menjadi gula nira. Sementara buah nipah yang telah tua biasanya diolah menjadi tepung. Meski jarang diolah menjadi masakan, umbut atau tandan muda atau bakal buah dari tumbuhan dengan nama latin Nipah fructicans ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar karena kandungan seratnya yang baik bagi tubuh. Nih, ini lagi dikupas, ternyata yang diambil itu dalamnya. Jadi tandan muda, yang diambil putih dalamnya ini. Kupas semua atasnya, bunganya dibuang. Nah, yang pasti kebayang saya nih, bisa kelihatan juga nih banyak semut manis. Karena tandan mudanya ini, kalau bikin gula nipah, nah dari sini nih. Belum kebayang kayak apa? Yang pasti kita mau masak ada 2 jenis masakan. Yang satu di sayur, yang satu dibikin kayak Sambal. lawar. Iya, Lawar ya, Bu ya. lawara. Dibikin lawara. Nah. Gus. Nah, ini nih pucuk mudanya nih, Pak. Kalau misalnya di daerah Tanjung Lajau di Riau, di Indragiri Hilir, ini diekspor ke Thailand untuk jadi pembungkus rokok. Nah, tapi kalau di sini, nah ini beda-beda daerah, beda-beda keunikan. Nah, kalau di sini dia dibikin, ini disebutnya tolong. Kalau Ibu bikinnya tadi bentuknya kotak, saya bikinnya segitiga. Tolong ini, kalau kita nanti bikin lawar bunga nipah, nah tolongnya dimasukin di dalam sini, baru nanti direbus. Jadi kalau di sini nipah itu benar-benar semuanya bisa dipakai, semuanya bisa bermanfaat. Pengolahan tandan bunga nipah yang masih muda layaknya mengolah umbut dari famili palem-paleman lainnya. Getah dari tandan bunga dihilangkan dengan cara direbus berulang kali agar rasa pahit dari umbut juga berkurang. Cuma 1 kali saja. Ini satu-satu keluarin dulu. Udah tahu, oh, boleh ya satu-satu gini ya. Coba ya, Bu. Iya, coba. Lihat dulu. Ya. Saya pernah misal untuk pesan rugi bentukannya kan. Ini kalau misalnya dilihat tuh dia seperti ayam suwir bentuknya. Tapi kalau rasa begitu masuk ke mulut rasanya seperti jantung pisang. Iya, Bu, makasih. Ya. Begini ya makannya ya, dengan nasi panas begini ya. Ini merupakan salah satu panganan alternatif yang kalau misalnya suatu saat kita bingung mau makan pakai apa, nah nih gampang dicari, bahan bakunya mudah dijumpai di sini. Ya itu tadi makanan khas dari Ramang-Ramang, buah nipah. Makan pakai nasi, Bu, mari Bu. Iya, makasih. Enak Enak toh? boleh.